Di tengah keramaian kota Jakarta, sebuah warung pecel lele dan ayam goreng mendadak jadi perbincangan. Warung itu selalu ramai, bahkan di malam larut sekalipun. Makanannya memang enak, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ada pelanggan baru, selalu ada yang jatuh sakit, bahkan hilang tanpa jejak. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Jakarta itu kota yang gak pernah tidur. Siang dan malam, suara kendaraan selalu terdengar, lampu jalanan nyala terus, orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada hal-hal kecil yang sering terlewat. Salah satunya, sebuah warung pecel lele dan ayam goreng yang letaknya di pinggir jalan besar dekat sebuah kali kecil. Kali itu airnya hitam pekat, bau amisnya menusuk hidung, penuh dengan sampah plastik dan sisa makanan. Siapapun yang lewat pasti bakal menutup hidung. Tapi anehnya warung di samping kali itu justru nggak pernah sepi. Warungnya sederhana aja, cuma tenda biru, dipasang seadanya dengan tiang-tiang besi. Di bawahnya ada meja panjang dari kayu yang udah mulai kusam kena minyak, dan kursi plastik warna merah serta hijau yang sebagian sudah patah kakinya, tapi tetap dipakai. Lampu bohlam kuning digantung rendah, bikin suasana warung terlihat samar dan agak suram. Kalau malam, cahaya lampunya sering berkelip, kadang turang, kadang meredup, seperti mau mati. Tapi justru cahaya redup itulah yang bikin suasananya khas. Setiap kali orang lewat, pasti lihat warung itu ramai. Dari sore habis maghrib sampai dini hari, selalu penuh pelanggan. Ojek online nongkrong, sopir truk mampir, mahasiswa nongkrong, sampai keluarga kecil pun suka makan di sana. Anehnya, di sekitar situ sebenarnya ada banyak warung serupa. Ada pecel lele, ada soto, bakso, sampai angkringan. Tapi hanya warung itu yang larisnya bukan main. Seakan-akan semua orang kalau lapar, malam-malam, pasti tujuannya cuma ke sana. Awalnya orang-orang mikir, mungkin karena rasanya enak. Memang harus diakui, sambelnya pedes nagih banget. Bikin orang keringetan tapi pengen nambah lagi. Ayam gorengnya gurih, bumbunya meresap sampai ke dalam, kulitnya renyah, lelenya digoreng kering, gak amis sama sekali, padahal biasanya lele suka bau lumpur. Pokoknya makan di sana tuh kayak bikin lupa waktu. Orang yang pernah coba sekali, hampir pasti balik lagi. Tapi makin lama, desas-desus aneh mulai muncul. Ada pelanggan yang cerita, setelah makan di sana badannya tiba-tiba jadi lemes, gampang sakit, atau tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Bahkan ada beberapa cerita yang lebih menyeramkan. Katanya, ada orang yang terakhir kali terlihat makan di warung itu, lalu nggak pernah pulang lagi, hilang entah kemana. Cerita-cerita itu awalnya dianggap kebetulan. Namanya juga Jakarta, kota besar, orang hilang udah biasa, apalagi kalau dikaitkan dengan kriminal. Tapi anehnya, kalau ditarik benang merah, semua orang yang hilang punya satu kesamaan. Mereka terakhir kali makan di warung pecel lele itu suatu malam. Aku sendiri pernah mampir ke warung itu. Waktu itu jam 12:30 pagi. Aku pulang dari kerja lembur, lapar banget, dan gak ada warung lain yang buka. Begitu sampai, aku kaget karena warung itu tetap penuh. Orang-orang duduk sambil makan lahap, ada yang ngobrol santai, ada juga yang diam aja menunduk fokus ke piring. Bau gorengan lele dan ayam tercium kuat, bercampur dengan aroma sambal yang menyengat hidung. Aku duduk di kursi plastik pojok, di depanku ada keluarga kecil. Bapak, ibu, dan anaknya yang masih kecil. Mereka makan dengan lahap, anak kecilnya sampai belepotan sambal. Tapi ada hal aneh yang bikin bulu kuduku berdiri. Lampu bohlam kuning di atas meja itu tiba-tiba berkelip, dan sesaat wajah mereka terlihat pucat sekali. Hampir mirip wajah orang sakit keras, matanya cekung, kulitnya pucat kebiruan. Aku sampai kaget, tapi ketika aku kedip, wajah mereka kembali normal. Mereka tertawa lagi, seolah nggak ada apa-apa. Aku coba mengalihkan perhatian, pesan satu porsi ayam goreng, nasi, dan sambal. Waktu nunggu, aku memperhatikan sekeliling. Di meja sebelahku, ada seorang pria muda pakai jaket hitam, makan sendirian. Yang bikin aneh, dia makan ayam gorengnya bukan kayak orang normal. Dia pegang ayam itu dengan tangan, tapi bukannya digigit sedikit-sedikit, malah dimasukin ke mulut utuh-utuh, kayak nggak ada tulangnya. Aku melongo, tapi orang-orang di sekitarnya sama sekali nggak bereaksi, seolah nggak melihat hal itu. Begitu aku berpaling sebentar, lalu balik lagi, pria itu sudah nggak ada. Piringnya kosong, dan kursinya kosong. Dek-dek-dek, jantungku berdetak kencang. Aku mulai merasa ada yang gak beres di warung ini. Tapi anehnya, aku tetap lapar. Dan ketika ayam goreng pesananku datang, rasanya enak sekali. Aku makan dengan lahap,
Sambalnya bikin keringetan, tapi di balik semua itu, perasaan gak nyaman masih ada. Di sudut warung, aku lihat ada karyawan yang sibuk bolek-bolik dari dapur ke meja. Mereka tampak lelah, wajahnya pucat, tapi matanya kosong. Aku sempat lihat salah satu karyawan menoleh ke arahku. Pandangannya tajam, dingin, seperti bukan tatapan orang biasa. Aku buru-buru menunduk, pura-pura fokus makan. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh. Sampai di rumah, tubuhku rasanya lemas. Aku langsung tidur. Tapi malam itu mimpi buruk datang. Aku mimpi duduk lagi di warung itu. Tapi semua orang di sekelilingku wajahnya pucat, matanya kosong, dan mereka makan dengan lahap. Tapi yang mereka makan bukan ayam atau lele, melainkan daging manusia. Darahnya berceceran di meja, sambalnya bercampur merah lebih pekat, dan aku dipaksa ikut makan bersama mereka. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, dan aroma sambal masih terasa di lidahku. Besoknya, aku cerita ke temanku soal warung itu. Dia malah kaget dan bilang, "Loh, kamu berani makan di situ?" Katanya warung itu angker. Banyak orang bilang, kalau sering-sering makan di sana, umur bisa pendek. Aku ketawa gak percaya. Tapi, dalam hati, aku mulai merasa takut. Kenapa setiap kali lewat warung itu, aku selalu lihat orang ramai sekali, padahal warung lain di sekitarnya sepi. Bahkan ada satu malam aku sengaja berdiri di seberang jalan, memperhatikan dari jauh. Yang bikin bulu kuduku makin berdiri adalah, aku melihat kersi-kersi di warung itu terisi penuh. Tapi sebagian yang duduk bukanlah manusia biasa. Ada sosok dengan tubuh hitam legam, matanya merah, duduk makan sambal dengan lahap. Ada juga yang berwujud bayangan tipis, kayak asap hitam, tapi tangannya jelas-jelas sedang mengaduk nasi di piring. Dan yang paling menyeramkan, karyawan warung tetap melayani mereka seperti biasa, seolah semuanya normal. Orang-orang sekitar sebenarnya sudah tahu, tapi memilih diam. Ada tetangga yang pernah cerita, kalau malam-malam lewat depan warung itu, kadang terdengar suara-suara aneh dari dalam dapur. Suara orang cekikikan, suara ayam berkokok padahal jam 2 pagi, atau suara orang menjerit pelan seperti sedang kesakitan. Tapi anehnya, begitu diperhatikan lebih dekat, suara itu hilang begitu saja. Bagi sebagian orang, warung itu cuma sekedar tempat makan yang enak. Tapi bagi yang peka, warung itu bukan sekadar warung biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, bersemayam di sana. Dan setiap kali ada orang baru yang datang makan, seolah ada sesuatu yang menunggu, mengamati dari balik kegelapan, siap mengambil bagian dari mereka. Dan entah kenapa, meskipun sudah tahu cerita itu, masih banyak orang yang datang. Seperti ada magnet gaib yang menarik mereka untuk mampir, untuk duduk, untuk makan, dan tanpa sadar, mungkin untuk jadi bagian dari rahasia kelam warung itu. Malam-malam berikutnya, aku berusaha menghindar lewat jalan lain biar nggak melewati warung itu. Tapi tetap aja, ada rasa penasaran yang mengganggu pikiranku. Setiap kali aku lewat, meskipun dari jauh, suara riuh pelanggan selalu terdengar. Bau ayam goreng dan sambal pedas masih semerbak. Dan anehnya, di antara keramaian itu, aku merasa ada yang memanggil namaku pelan dari arah warung. Aku nggak pernah bisa lupa tatapan kosong karyawan yang malam itu melayani aku. Sampai sekarang, setiap kali teringat, bulu kudukku masih berdiri. Warung itu mungkin tampak sederhana dari luar, cuma tenda biru di pinggir kali yang kotor. Tapi di balik sambal pedasnya yang nagih, di balik ayam gorengnya yang gurih, ada rahasia besar yang gak semua orang siap untuk tahu. Dan aku, malam itu, merasa sudah melihat terlalu banyak. Warung pecel lele dan ayam goreng yang selalu ramai itu dimiliki sepasang suami istri, Pak Darto dan Bu Surti. Mereka berdua adalah perantau dari Jawa Tengah. Kalau cerita dari tetangga, dulu mereka datang ke Jakarta dengan niat mencari penghidupan lebih baik. Awalnya mereka kerja serabutan. Pak Darto sempat jadi kuli bangunan, Bu Surti jadi pembantu rumah tangga. Hidup mereka popason, kadang malah kekurangan. Sampai akhirnya, mereka nekat buka warung pecel lele kecil-kecilan. Awalnya cuma pakai gerobak sederhana di pinggir jalan, dengan meja lipat dan tikar plastik seadanya. Tapi usaha itu nggak berjalan mulus. Seringkali dagangan nggak habis, ayam dan lele sisa dibuang, modal habis buat beli bahan, tapi untungnya tipis banget. Pernah juga mereka sampai utang ke tetangga buat nutup kerugian. Orang-orang sekitar masih ingat, wajah Pak Darto dan Bu Surti sering murung. Mereka kelihatan capek, berantem kecil karena uang nggak cukup, bahkan sempat ada kabar warungnya mau dijual. Kalau terus begini, kita nggak bisa hidup, Sur. Begitu kata-kata yang pernah didengar seorang tetangga ketika mereka ribut pelan di belakang tenda. Tapi yang bikin orang heran, dalam waktu yang sangat singkat, warung itu berubah drastis. Nggak sampai sebulan, warung yang tadinya sepi itu mendadak ramai luar biasa. Orang-orang antri, kursi penuh,
Bahkan kadang ada yang rela berdiri nungguin meja kosong. Karyawan yang tadinya cuma 1 orang, ditambah jadi 4. Semua kelihatan sibuk melayani pelanggan yang goreng iom, ngetok lele, bikin sambal. Waktu ditanya-tanya, Pak Darto cuma senyum. Ya rezeki sudah diatur, Mas. Kalau kita ikhlas, pasti ada jalannya. Jawabannya terdengar bijak. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di senyumnya yang bikin orang gak nyaman. Matanya kelihatan berkilat aneh, seperti menyimpan sesuatu yang gak ingin dia ceritakan. Tetangga yang rumahnya dekat warung mulai memperhatikan hal-hal aneh. Misalnya, walau warung sudah tutup dini hari, lampu di dalamnya tetap menyala terang sampai jam 3 pagi. Kadang terdengar suara cekikikan dari arah dapur. Padahal seharusnya sudah nggak ada orang. Suara itu bukan seperti tawa manusia biasa, tapi lebih mirip suara serak yang ditahan-tahan, panjang, dan kadang berubah jadi kayak arangan. Ada juga suara ayam berkokok di tengah malam buta, jam 2 atau jam 3. Padahal, semua orang tahu, ayam gak mungkin berkokok di jam segitu. Anehnya lagi, suara kokok itu bukan cuma sekali 2 kali, tapi bisa sampai berkali-kali. Seperti ada banyak ayam di dalam warung. Padahal kalau siang hari dilihat, gak ada seekor ayam pun di sana selain yang sudah jadi bahan masakan. Yang paling bikin merinding adalah cerita seorang pemuda yang kebetulan pulang larut malam. Dia lewat depan warung, dan karena penasaran, lihat lampu masih nyala. Dia berhenti sebentar. Dari kayahan, dia melihat ada bayangan besar bergerak di balik tenda biru warung itu. Bentuknya aneh, panjang, melintang seperti ikan lele raksasa. Bayangan itu melintas cepat di dinding tenda, lalu menghilang begitu saja. Pemuda itu langsung lari terborit-berit. Keringat dingin membasahi punggungnya, desas-desus pun mulai menyebar. Orang-orang mulai curiga jangan-jangan Pak Darto dan Bu Surti pakai sesuatu untuk bikin warungnya laris. Ada yang bisik-bisik bilang mereka ikut pesugihan. Ada yang bilang mereka pelihara tuyul. Ada juga yang percaya mereka punya perjanjian dengan makhluk penunggu kali hitam di sebelah warung. Walau begitu, gak ada yang berani ngomong langsung ke mereka. Soalnya, setiap kali ada yang nyeletuk soal keanehan itu, besoknya orang tersebut pasti kena musibah. Pernah ada tukang ojek yang bilang, wajar aja rame. Mungkin ayamnya pakai bumbu aneh kali. Haha, besoknya dia jatuh dari motor, kakinya patah, dan harus berhenti kerja berbulan-bulan. Sejak itu, orang-orang memilih diam. Pura-pura nggak tahu. Kalau dari luar, Pak Darto kelihatan seperti orang biasa. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, rambutnya selalu disisir rapi ke samping. Dia sering pakai kaos oblong putih dengan celana pendek. Wajahnya tampak ramah kalau senyum. Tapi entah kenapa, tatapannya suka bikin orang merinding. Ada kalanya mata Pak Darto terlihat kosong, seperti melamun jauh, tapi bibirnya tersenyum seakan tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Bu Surti juga begitu. Kalau siang, dia kelihatan seperti ibu-ibu biasa yang sibuk ngurus dapur. Tapi orang cerita, malam-malam sering lihat dia duduk sendirian di depan warung, menatap kali yang hitam pekat itu sambil komat kemet seperti berdoa. Ada yang bilang dia sering bawa mangkuk berisi darah ayam ke pinggir kali, lalu menumpahkannya perlahan. Setelah itu, suara riak air kali terdengar keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menyambut persembahan itu. Karyawan mereka pun terlihat aneh. Banyak yang bilang wajah mereka selalu pucat, matanya sayu, gerakannya kaku. Mereka jarang bicara, hanya fokus kerja, dan sering menunduk kalau ada pelanggan yang menatap. Ada cerita, seorang karyawan baru pernah nggak sengaja ngelihat sesuatu di dapur. Besoknya, dia langsung berhenti kerja tanpa pamit, meninggalkan kosannya, dan gak ada yang tahu dia pindah kemana. Suatu malam, seorang tetangga yang rumahnya persis di belakang warung mendengar suara gaduh. Dia bangun karena seperti ada suara benda berat jatuh, disusul suara orang menjerit lirih. Ketika dia mengintip lewat celah genteng rumahnya, dia melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Dari arah dapur warung, terlihat bayangan hitam, besar bergerak, dan sesekali terdengar suara cipratan air. Padahal kali ada di belakang. Bayangan itu melingkar panjang, seperti tubuh ikan, tapi ukurannya jauh lebih besar daripada manusia. Besok paginya, tetangga itu ingin cerita ke warga lain, tapi begitu dia buka mulut, mendadak tubuhnya demam tinggi. Suhu badannya panas, dia menggigil, dan dalam 2 hari, dia meninggal tanpa sebab jelas. Sejak itu semua orang makin takut, memilih bungkam, dan hanya berbisik kalau membicarakan warung itu. Pak Darto dan Bu Surti seolah tahu orang-orang curiga, tapi mereka nggak pernah menunjukkan rasa terganggu. Justru, mereka makin ramah ke pelanggan. Kalau ada yang datang, mereka selalu senyum, nyapa, bahkan kadang suka ngasih porsi lebih besar dari biasanya. Itu bikin orang ragu. Apa mungkin orang seramah itu sebenarnya menyimpan rahasia gelap? Namun bagi yang peka, aura warung itu memang berbeda. Bahkan sebelum masuk,
sudah terasa hawa dingin yang gak biasa. Ada yang bilang, setiap kali makan di sana, makanan terasa sangat enak. Tapi begitu sampai rumah, tubuh mendadak lemas dan gampang sakit. Ada juga yang cerita, setiap kali lewat depan warung itu, kepalanya pusing, seolah ada energi yang menghisap tenaganya. Di tengah semua keanehan itu, warung tetap berdiri, tetap ramai, dan makin terkenal. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula misteri yang menyelimutinya. Dan di balik semua senyum ramah Pak Darto dan Bu Surti, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang mereka lakukan hingga warung yang hampir gulung tikar bisa berubah jadi warung paling laris di Jakarta hanya dalam waktu sekejap? Dan mungkin jawabannya hanya bisa ditemukan jika seseorang berani masuk lebih dalam, melewati batas yang selama ini hanya dibicarakan orang dengan bisik-bisik penuh rasa takut. Malam itu Jakarta baru saja diguyur hujan. Jalanan masih basah, lampu-lampu. Jalan memantul di aspal yang licin, dan udara agak lebih dingin dari biasanya. Rian, seorang mahasiswa semester 5, baru saja pulang nongkrong dari kos temannya. Bersama 3 kawannya Bima, Edo, dan Dedi, dia memutuskan mampir untuk cari meko. Mereka lapar karena dari sore hanya minum kopi dan ngemil gorengan. Nongkrong enaknya ditutup pakai pecel lele. Bro, ayo ke warung yang di pinggir kali itu. Katanya enak parah. Usul Bima sambil menyalakan motornya. Rian sebenarnya agak ragu. Dia pernah dengar cerita tentang warung itu dari anak kos sebelah. Katanya agak angker. Tapi karena dia lapar dan gak mau kelihatan penakut, akhirnya dia ikut saja. Lagi pula warung itu memang selalu ramai. Jadi seolah-olah aman-aman saja. Sesampainya di warung, suasana seperti biasa. Tenda biru, penuh orang. Kursi plastik hampir semuanya terisi. Dan aroma ayam serta lele goreng menyeruak, bercampur dengan bau amis sekali yang tertiup angin malam. Lampu bohlam kuning bergelantungan, sebagian berkedip-kedip, membuat bayangan pelanggan bergerak jarak aneh di dinding tenda. Mereka berempat akhirnya dapat tempat duduk agak di tengah. Rian duduk menghadap ke arah dapur, sedangkan di sampingnya, Edo dan Bima sibuk bercanda. Mas, 4 lele, 4 ayam, sambal pedes, nasinya banyak ya. Pesan Dedi ke pelayan. Pelayan itu hanya mengangguk tanpa bicara, lalu berjalan ke dapur dengan langkah kaku, sambil menunggu pesanan mereka enggobral dan ketawa-ketawa. Suara kendaraan lewat sesekali menenggelamkan obrolan mereka. Dari luar, terdengar suara kali bergemuruh pelan, bercampur bau anyir yang entah kenapa semakin tajam malam itu. Rian ikut tertawa, tapi matanya tanpa sadar memperhatikan sekeliling. Di meja sebelahnya, hanya berjarak 1 kursi kosong, ada seorang bapak tua yang makan sendirian. Wajah bapak itu kusut, keriput, rambutnya putih tipis, dan pakaiannya lusuh. Tapi yang bikin Rian heran adalah cara bapak itu makan. Di depannya ada piring berisi ayam goreng. Tapi bukan makan seperti biasa. Bapak itu malah melahap ayam itu bulat-bulat. Rian melihat dengan jelas ayam utuh, lengkap dengan tulangnya, dimasukkan begitu saja ke mulut bapak itu. Aneh sekali, ayam itu lenyap dalam sekali suap, seolah tidak ada tulang, tidak ada gigitan, tidak ada kunyahan. Rian tertigan. Ia mencoba memastikan apa yang ia lihat benar atau tidak. Dia melirik ke teman-temannya. Bima masih cerita tentang dosen killer. Edo asik ketawa. Dedi sibuk main HP. Gak ada satupun yang sadar dengan keanehan bapak tua itu. Perlahan Rian kembali menoleh. Bapak tua itu masih di sana. Kali ini, ia mengambil potongan ayam lagi. Dan sekali lagi, ayam itu hilang dalam sekejap begitu masuk ke mulutnya. Tidak ada suara kunyahan, tidak ada sisa tulang, bahkan piringnya tetap bersih. Seolah ayam itu benar-benar lenyap ke udara. Rian merinding. Dia menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan. Tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dia menoleh lagi. Tepat saat itu, mata bapak tua itu menatapnya. Tatapan yang dingin, kosong, tapi tajam menusuk, membuat Rian tercekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya lewat tatapan itu. Kenapa Lori? Kok bengong gitu? Suara Bima menyadarkan Rian. Ia sepat-sepat menggeleng, memaksa tersenyum. Enggak apa-apa, lapar aja. Beberapa detik kemudian, lampu bohlam di atas mereka berkedip lagi. Dalam sepersekian detik cahaya redup itu, Rian melihat sosok bapak tua itu berubah. Tubuhnya terlihat hitam pekat, kulitnya basah dan licin. Seperti ikan, mulutnya lebih lebar dari manusia normal, dan matanya menyala merah. Tapi begitu lampu kembali terang, sosok itu sudah kembali jadi bapak tua biasa. Rian terperanjat. Ia memalingkan muka, berusaha mengatur napas. Dan ketika ia memberanikan diri untuk menoleh sekali lagi, kursi di sebelah sudah kosong. Piring yang tadi ada ayam goreng kini kosong, bersih tanpa sisa. Tidak ada tanda-tanda bapak tua itu pernah duduk di sana.
Rian makin bingung. Ia mencari-cari dengan matanya ke seluruh sudut warung, tapi tidak menemukan sosok bapak tua itu. Rasanya mustahil orang bisa pergi secepat itu tanpa ada yang memperhatikan. Ia hampir membuka mulut untuk cerita ke teman-temannya, tapi rasa takut menahannya. Pesanan mereka akhirnya datang. Sambalnya ditaruh dalam cobek kecil. Merah menyala, baunya menggugah selera. Lele dan ayam goreng terhidang panas, minyaknya masih menetes. Teman-teman Rian langsung menyerbu, makan lahap sambil bercanda. Tapi Rian gak bisa menikmati. Setiap kali ia mengangkat potongan ayam dengan tangan, ia teringat cara bapak tua tadi melahap ayam bulat-bulat. Setiap kali ia menatap sambal merah, ia terbayang darah segar. Nafsu makannya hilang, tapi ia tetap memaksa makan sedikit supaya tidak ditani-tania. Di tengah suara ramai pelanggan, telinga Rian menangkap sesuatu yang aneh. Dari arah dapur, samar-samar terdengar suara seperti bisikan. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu lirih, seperti orang memanggil namanya. Rian, Rian, Rian sontak berhenti mengunyah. Ia menoleh ke dapur, tapi tidak ada apa-apa selain pelayan yang sibuk bolak-balik. Suara itu hanya terdengar di telinganya, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia merinding, bulu kuduknya berdiri. Kenapa diem aja, Ri? Makan? Lah, enak banget ini sambelnya, kata Edo sambil menyendok. Sambel, Rian mengangguk, tapi tangannya gemetar di luar tenda. Angin bertiup kencang, suara kali bergemuruh lebih keras. Seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bau amis menusuk lebih tajam. Rian mencium aroma itu bercampur dengan bau gorengan, membuat perutnya mual. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya dari bawah meja, seperti sirip ikan yang licin menyapu pergelangan kakinya. Ia tersentak, menendang ke bawah meja, membuat sendok di mejanya jatuh. Apaan sih? Seru Bima kaget. Nggak apa-apa, tadi ada ini, kucing kali, jawab Rian gugup. Tapi dalam hatinya ia yakin, itu bukan kucing. Sentuhan itu terlalu aneh, terlalu licin, seperti kulit ikan besar. Rian makin yakin ada yang tidak beres dengan warung ini, tapi ia memilih diam. Ia takut kalau cerita ke teman-temannya, mereka akan menertawakan atau malah marah karena mengganggu suasana. Malam itu, setelah selesai makan, mereka pun pulang. Teman-temannya masih tertawa-tawa di motor, tapi Rian diam sepanjang jalan. Bapak tua itu terus menghantuinya. Tatapan kosongnya, cara makannya yang tidak wajar, dan bagaimana ia tiba-tiba hilang tanpa jejak. Sesampainya di kos, Rian langsung masuk kamar. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat sosok bapak tua dengan mulut lebar, kulit licin, dan mata merah menyala. Dan dalam mimpinya, suara itu kembali terdengar jelas. Rian, giliranmu sebentar lagi. Malam itu, warung pecel lele Pak Darto masih ramai seperti biasa. Lampu bohlam kuning menggantung seadanya, nyala redup tapi cukup terang buat orang makan. Bau sambal yang pedas campur gurihnya lele goreng bikin orang-orang makin betah. Duduk lama, di balik ramainya pelanggan, ada satu orang yang gelisah sejak awal masuk kerja. Namanya Wawan, karyawan baru yang baru seminggu kerja di warung itu. Umurnya masih muda, sekitar 20 tahunan. Dari desa ia merantau ke Jakarta, pengen cari kerja biar bisa kirim uang ke orang tuanya. Awalnya Wawan seneng banget diterima kerja di warung pecel lele ini. Soalnya selain gajinya lumayan, warung ini terkenal rame terus. Jadi ia mikir, kalau rame gini pasti pemiliknya juga baik hati, bisa bikin karyawan nyaman. Tapi semakin lama kerja, ia mulai merasa ada yang enggak beres. Malam itu Bu Surti, istri Pak Darto, nyuruh Wawan bantuin di dapur. "Wan, tolong ya, sini bantuin ibu cuci ayam," katanya sambil senyum dingin. Wawan nurut. Ia masuk ke area dapur, yang ternyata beda banget sama bagian depan. Kalau depan rame dan hangat, dapur belakang itu malah gelap dan lembab. Lampunya cuma satu, redup, dan baunya aneh, kayak amis bercampur bau besi berkarat. Pas lagi jalan ke belakang, Wawan lihat ada ember gede di pojokan. Isinya bikin bulu kuduknya berdiri. Ember itu penuh darah kental yang warnanya gelap, kayak udah lama. Wawan spontan mundur satu langkah. "Anu Bu, ini darah apa?" tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Bu Surti cuma menoleh sebentar, matanya tajam. Senyumnya tipis banget, tapi dingin. "Jangan banyak tanya, kerja aja." Suaranya tegas, nggak bisa dibantah. Wawan ngangguk cepat, "Iya Bu." Tapi rasa penasaran di dalam hati Wawan nggak bisa hilang begitu aja. Ia terus kepikiran soal ember darah itu. Dari mana asalnya? Kenapa harus ada di dapur warung makan? Bukannya harusnya bumbu, ayam, lele, minyak goreng? Sambil pura-pura cuci ayam, matanya melirik ke sekitar. Ia perhatiin tiap sudut dapur. Banyak panci besar,
Ada tumpukan lele hidup di ember lain yang ukurannya gede-gede banget, kayak nggak wajar. Ada juga aroma anyir yang nyengat, padahal ayamnya masih segar, malah makin larut. Pelanggan masih banyak yang duduk, tapi suara mereka kayak nggak terlalu masuk ke dalam dapur. Rasanya kayak ada pembatas tipis antara dunia depan warung dengan dapur ini. Suasananya beda banget. Sekitar jam 11 malam, Wawan lihat Bu Surti keluar sebentar ke depan warung. Kesempatan itu bikin hatinya makin gatal pengen tahu. Dengan hati-hati, ia jalan ke arah pintu belakang yang langsung nyambung ke pinggir kali. Kecil di belakang warung, pintu kayu itu agak terbuka sedikit. Dari selanya, Wawan bisa lihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir copot. Pak Darto, pemilik warung, berdiri di pinggir kali. Tangannya bawa ember berisi darah kental tadi. Dengan gerakan pelan, ia menaburkan darah itu ke permukaan air kali. Yang hitam pekat, suara cipratan darah bercampur air kali terdengar aneh, kayak ada gema. Dan tiba-tiba, air kali yang tadinya tenang mulai beriak, bergelombang, padahal nggak ada angin sama sekali. Mata Wawan membelalak. Dari dalam air, muncul sesuatu yang besar, sangat besar. Sosok itu hitam, licin, tubuhnya berlendir, matanya menyala kayak bara api. Bentuknya mirip ikan lele, tapi ukurannya raksasa, sebesar mobil dan wajahnya bukan wajah ikan biasa. Ada semacam guratan menyerupai wajah manusia yang menyeringai, bikin bulu kuduk Wawan berdiri. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, giginya tajam, bukan seperti mulut lele biasa. Suaranya kayak gemuruh rendah, bikin tanah di sekitar bergetar halus. Pak Darto menunduk hormat. Suaranya lirih, tapi Wawan bisa dengar jelas dari balik pintu. Ini tumbalnya, jangan ganggu warungku. Rezeki harus tetap lancar. Makhluk itu menganga. Lalu dari dalam kali muncul bayangan hitam lain yang bentuknya aneh, seperti manusia, tapi tubuhnya lemah dan gak jelas wujudnya. Bayangan itu seolah ditarik ke mulut si lele raksasa. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, ditelan. Wawan langsung mundur pelan, napasnya memburu. Tubuhnya gemetaran hebat, keringat dingin ngalir di pelipisnya. Ia hampir kelepasan teriak, tapi buru-buru menutup mulut dengan tangan. Pikirannya kacau. Jadi, selama ini rahasia warung ini laris karena pesugihan. Tumbal yang dimaksud, apakah manusia? Wawan mundur terus sampai punggungnya nabrak meja dapur. Suara berisik bikin beberapa panci jatuh. Brak, Pak Darto langsung menoleh cepat ke arah pintu dapur. Matanya tajam, penuh kecurigaan. Makhluk hitam itu langsung menyelam kembali ke dasar kali, hilang seolah nggak pernah ada. "Siapa di situ?" Suara Pak Darto menggelegar. Wawan panik. Ia buru-buru berdiri dan pura-pura sibuk cuci ayam. Tangannya gemetar. Air jatuh ke lantai. Suaranya kedengeran jelas. Beberapa detik kemudian, Pak Darto masuk dapur. Tatapan matanya menyapu ruangan. "Kamu ngapain di sini?" Anupak. "Bu Surti nyuruh saya bersihin ayam," jawab Wawan terbata-bata, mencoba menahan suaranya biar terdengar tenang. Pak Darto diam beberapa detik. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus isi kepala Wawan. Lalu ia cuma mengangguk pelan. "Kerja yang benar. Jangan macem-macem. Ingat, jangan suka kepo kalau nggak pengen nyesel." Nada suaranya dingin banget, bikin bulu kuduk Wawan berdiri. Setelah itu, Pak Darto keluar lagi, tapi ancaman halus itu terus bergema di kepala Wawan. Malam itu, Wawan hampir nggak bisa tidur. Ia tidur di kamar kecil yang disediain buat karyawan di belakang warung. Matanya melek terus. Bayangan ikan lele raksasa dengan mata merah itu terus muncul di pikirannya. Suara Pak Darto pun terngiang-ngiang. "Jangan suka kepo kalau nggak pengen nyesel." Wawan sadar, dirinya sudah lihat sesuatu yang seharusnya nggak boleh dilihat. Dan sejak malam itu, ia tahu bekerja di warung ini bukan cuma soal goreng ayam atau cuci piring. Ada rahasia gelap yang bisa kapan aja menelan dirinya juga. Jadi tumbal berikutnya. Keesokan harinya setelah malam mengerikan itu, Wawan kelihatan gelisah di kos. Teman-teman satu kamarnya nanya kenapa, tapi Wawan cuma jawab singkat, "Udahlah, jangan tanya." "Gue lihat sesuatu yang gila banget." Matanya sembab, wajahnya pucat kayak orang baru habis ketemu setan. Dia kayak orang gak tenang, kaget sedikit aja langsung noleh ke belakang. Rian, yang kebetulan sering nongkrong bareng Wawan, berusaha nenangin. "Wan, lu cerita aja ke kita. Lu kenapa sih?" Tapi Wawan malah nutup mulut rapat-rapat. "Nggak bisa, Ri. Gue takut. Sumpah gue takut banget. Lu jangan pernah makan di warung itu lagi." Rian bengong. "Warung pecel lele maksud lu?" Wawan cuma ngangguk pelan. Dia nggak berani cerita detail. Tapi malamnya, waktu mereka lagi nongkrong di depan kos, Wawan akhirnya nggak tahan. Dengan suara pelan, hampir kayak bisikan, dia cerita, "Gue lihat sendiri. Ri, Pak Darto sama Bu Surti, mereka kasih makan sesuatu di kali belakang warung. Itu bukan hewan biasa.
Besar, hitam, matanya merah. Lele tapi bukan lele. Gue kira gue gila, tapi itu nyata. Gue lihat Pak Darto buang darah ke kali, terus makhluk itu muncul. Rian langsung merinding dengernya. Teman-teman yang lain juga diam, saling pandang. Suasana jadi tegang, udara malam terasa makin dingin. Terus, Bu Surti nyuruh gue jangan banyak tanya kayaknya. Udah salah. Kayaknya mereka tahu gue lihat semua itu. Lanjut Wawan dengan suara gemetar. Teman-temannya langsung bilang, biar Wawan gak usah mikirin lagi. Udahlah Wan, jangan diomongin, ntar malah jadi musibah. Lu diem aja. Tapi Wawan gak bisa tenang. Malam itu dia gak bisa tidur. Berkali-kali dia dengar kayak ada suara orang ketawa cekikikan di luar kos. Pas dia ngintip ke jendela, sekelebat bayangan hitam kayak ikan melintas cepat di jalan. Padahal mereka di Jakarta, jauh dari sungai. Tapi bayangan itu nyata. Besok paginya, Wawan pamit ke teman kosnya. Katanya dia mau cari kerja sambilan lain, biar bisa pindah dari warung itu. Tapi setelah pamit, Wawan gak pernah balik lagi. Malam itu, dia hilang. Teman Temonia panik. Awalnya mereka kira Wawan nginep di tempat lain, tapi sampai besoknya nggak ada kabar. Handphonenya nggak aktif. Mereka cari ke warung, nanya ke Pak Darto, tapi jawabannya dingin. Oh, si Wawan? Dia udah nggak kerja di sini. Kemarin udah pamit, kata Pak Darto sambil senyum tipis. Senyum itu bikin bulu kuduk berdiri. Tapi anehnya, ada saksi mata bilang lain. Katanya malam itu, Wawan terlihat duduk di warung pecel lele sendirian. Dia pesan ayam goreng sambal bonyak. Saksi bilang Wawan makan pelan banget, kayak orang bingung. Habis itu, gak ada yang lihat dia lagi. Polisi sempat turun tangan setelah laporan orang hilang masuk. Mereka datang ke warung itu, tanya-tanya. Tapi, gak ada bukti. Pak Darto dan Bu Surti selalu pasang wajah ramah. Seakan-akan mereka orang baik yang gak tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian, warung tetap ramai kayak biasa. Orang-orang masih makan dengan lahap. Sambalnya pedas, ayamnya gurih, tapi ada kejadian aneh. Seorang pelanggan nemu sesuatu di dalam cobek sambal. Awalnya dia kira itu tulang ayam kecil yang nyelip. Tapi pas diperhatiin, bentuknya aneh. Itu bukan tulang ayam, panjangnya sekitar 2 cm, agak melengkung, dengan ujung yang jelas seperti ruas jari manusia. Pelanggan itu langsung muntah di tempat. Dia teriak, bikin pengunjung lain kaget. Tapi anehnya, Pak Darto dengan tenang ngambil cobek itu, terus bilang, itu palingan tulang muda ayam. Nggak usah lebay. Orang-orang jadi ragu. Ada yang percaya kata Pak Darto. Ada yang diem karena takut ribut. Tapi isu itu cepat nyebar. Desas-desus makin kenceng kalau warung itu nggak beres. Ada yang bilang ayam goreng dan lele di sana enak karena dimasak dengan campuran tumbal manusia. Rian yang dengar kabar itu langsung keringet dingin. Dia teringat sama cerita Wawan. Dia yakin banget tulang yang ketemu di sambal itu bukan kebetulan. Rian mulai takut kalau Wawan udah jadi salah satu tumbal buat pesugihan warung itu. Malam-malam berikutnya, Rian coba nekat datang lagi ke warung itu. Dia duduk di pojok, pura-pura makan. Dia perhatiin dapur dari jauh. Memang kelihatan biasa aja. Karyawan mondar-mondir, Bu Surti ngulek sambal, Pak Darto bakar lele. Tapi entah kenapa, rasa makanan di sana makin aneh buat dia. Bukan aneh karena nggak enak, justru terlalu enak. Rasanya kayak bikin nagih, tapi sekaligus bikin mual. Waktu dia lagi makan setengah hati, Rian dengar suara lirih dari arah belakang. Dapur, suara kayak orang merintih. Dia merinding, dia nengok, tapi nggak ada apa-apa. Lampu kuning warung itu bikin suasana makin ganjil. Orang-orang tetap makan lahap, nggak sadar sama sekali. Rian makin curiga, tapi dia juga takut. Dia ingat wajah Wawan yang pucat sebelum hilang. Kayaknya temannya itu udah tahu terlalu banyak. Dan sekarang, Wawan beneran nggak ada kabarnya. Semenjak kejadian itu, beberapa pelanggan lain juga mulai ngalamin hal aneh. Ada yang setelah makan di warung itu badannya tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab. Ada juga yang mimpi buruk berhari-hari. Didatengin sosok lele hitam gede yang mangap lebar. Tetangga sekitar warung sering dengar suara aneh dari dapur tengah malam. Suara orang teriak lirih, kayak minta tolong. Tapi ketutupan suara ayam yang lagi disembelih. Orang-orang makin yakin ada yang gak beres di warung pecel lele itu. Tapi anehnya, makin banyak juga yang tetap makan di sana. Seolah-olah ada yang bikin mereka ketagihan, susah nolak. Rian makin gelisah. Dia nggak bisa tidur, tiap malam kebayang Wawan. Dia ngerasa harus ngelakuin sesuatu, tapi juga takut nyawanya jadi taruhannya. Kadang, di malam sunyi, dia kayak dengar suara Wawan manggil namanya dari jauh. Ri, tolong gue. Suara itu samar, datangnya dari arah warung.
Sejak kabar hilangnya Wawan makin heboh. Suasana sekitar warung pecel lele itu jadi nggak tenang, orang-orang mulai bisik-bisik. Tapi anehnya, warung tetap ramai kayak nggak ada apa-apa. Malah tambah rame, seolah orang-orang ketarik buat makan di situ. Meskipun dalam hati beberapa merasa was-was. Malam itu, di pos ronda dekat gang, para tetua kampung kumpul. Mereka ngobrol serius. Salah satunya Mbah Sastro, orang yang dikenal paling tua dan paling ngerti urusan gaib di kampung itu. Raut wajahnya keriput, matanya dalam, tapi sorotnya tegas kayak orang yang sudah lihat banyak hal aneh selama hidupnya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya bicara. Aku sudah lama curiga sama warung itu. Kerennya cepet banget maju, nggak masuk akal. Awal buka aja sering sepi, rugi terus. Tapi tiba-tiba bisa rame kayak pasar malam tiap malam. Itu tandane, ora lumrah. Orang-orang saling pandang. Ada yang ngangguk pelan, ada juga yang masih ragu. Pak RT bertanya, maksudnya gimana mbah? Apa bener ada yang nggak wajar di situ? Mbah Sastro menatap mereka satu persatu. Pak Darto lan Bu Surti wis nyambut perjanjian, pesugihan, sing ditunggoni makhluk kali, lele raksasa, suasana langsung hening. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Beberapa orang sampai merinding dengar ucapan itu. Perjanjiannya sederhana, tapi ngeri. Saben wulan kudu ana tumbal. Biasane wong anyar, pelanggan sing kesasar, utawa karyawan sing klewat penasaran. Tumbal kui dikasih kenang penunggu kali. Sebagai gantine, warenj ora bakal sepi, makanan sing dijual rasane ora pernah salah. Wong ting mangan bakal ketagihan, balik maneh, lan rejeki ngalir terus tanpa henti. Orang-orang langsung ribut. Sebagian masih nggak percaya. Tapi mbah, sahut salah satu warga, mosok iya segitunya? Masa iya manusia dijadiin tumbal cuma buat warung pecel lele? Mbah Sastro menggeleng pelan. Kau salah. Justru makhluk kaya ngono seneng karo tumbal sing gampang didapat. Dan warung kui cara sing paling gampang. Wong sing masuk kan masing mesem. Ada yang jauh, ada yang gak dikenal warga. Sekali hilang, jarang ada yang nyari. Kata-kata itu bikin bulu kuduk orang yang dengar berdiri. Semua jadi teringat sama Wawan. Hilangnya Wawan bisa jadi bukti kuat. Dan gosip soal pelanggan yang nemu tulang kecil mirip jari di sambal juga jadi bahan bisik-bisik makin kenceng. Malam itu juga, Rian mahasiswa yang sebelumnya sempat lihat hal aneh di warung ikut nimbrung. Dia nggak tahan lagi nyimpen rasa. Takutnya sendiri. Akhirnya dia buka suara. Saya juga pernah lihat yang aneh mbah. Waktu makan di sana, ada bapak tua yang makan ayam goreng, tapi bukan dikunyah. Ayamnya langsung hilang kayak ditelan bulat-bulat. Pas saya kedip, orangnya udah nggak ada. Cuma saya yang lihat. Wajah Mbah Sastro makin serius. Itu tandane kowe wis dikasih wangsit. Artin, kowe sudah dilihat sama makhluk sing jaga warung itu. Biasane yen wis ono sing bisa ndelok keanehan kayak ngono yurip ora bakal tenang. Bisa jadi kowe dijupuk dadi tumbal selanjutnya. Langsung pucat. Teman-temannya yang ikut mendampingi juga merinding. Mereka coba nenangin, tapi kata-kata Mbah Sastro udah kayak vonis kematian yang gak bisa ditolak. Beberapa orang masih nggak percaya sepenuhnya. Tapi mereka juga nggak bisa menyangkal banyaknya kejadian aneh yang udah berlangsung. Ada pelang yang hilang, ada suara-suara aneh dari dapur warung tiap malam. Ada bayangan kayak ikan lele raksasa yang kadang melintas di dinding tenda. Semuanya nggak bisa dianggap kebetulan. Mbah Sastro kemudian bercerita lebih dalam soal asal-usul pesugihan. Dulu, penunggu kali di situ udah lama minta persembahan. Orang kampung lama pada tahu. Makanya jarang ada yang berani buang opo-opo sembarangan ke kali. Pernah ada orang coba nyari ikan di situ, langsung hilang. Nah, Pak Darto sing nekat njaluk kekayaan lewat makhluk kui. Dia bawa sesaji, darah ayam, terus akhirnya bikin perjanjian. Sejak saat itu, rezeki nang ngelimpah, tapi bayarannya nyawa. Suasana makin tegang. Orang-orang yang tadinya suka makan di warung itu mulai merasa bersalah. Mereka seperti tanpa sadar jadi bagian dari lingkaran pesugihan itu. Karena makanan yang mereka nikmati mungkin udah terikat energi dari makhluk gaib. Malam itu juga, Mbah Sastro bilang akan coba bantu cari jalan keluar. Tapi ia juga wanti-wanti, ora gampang, sing namane perjanjian pesugihan, nenek wis ditandatangani nganggo tumbal. Ora iso dicabut sembarangan. Wong sing terlibat bisa kena balake. Termasuk koe kabeh sing wis tau mangan nang kono. Ucapan itu bikin orang-orang saling tatap panik. Ibu-ibu yang sampai nangis kecil karena teringat sering bawa anaknya makan di situ. Berarti anak-anak kita juga kena dampaknya? Mbah Sastro hanya menghela napas panjang. Ora langsung. Tapi energi gaib kui bisa nempel. Bisa ganggu lewat mimpi, lewat suara, atau malah lewat penyakit aneh. Mula kudu hati-hati. Nek warung kui terus dibiarkan, tumbale bakal terus nambah. Rian makin resah. Malam itu, ketika pulang ke kos, ia gak bisa
tidur. Matanya terus kebayang wajah bapak tua misterius yang melahap ayam goreng itu. Dan lebih parahnya lagi, dia mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia duduk di meja warung. Di depannya ada piring lele goreng. Tapi begitu dicolek, lelenya hidup, menggeliat, lalu wajahnya berubah jadi wajah Wawan, karyawan yang hilang itu. Wawan menatapnya. Dengan mata kosong, mulutnya bergerak jorok seperti mau bilang sesuatu. Tapi yang keluar cuma suara cekikikan basah. Mirip suara ikan lele menggelepar di lumpur. Rian terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Napasnya ngos-ngosan. Dia merasa semakin yakin kalau dirinya benar-benar sudah diincar. Hari-hari berikutnya, suasana kampung makin gak karuan. Polisi yang menangani laporan hilangnya Wawan belum juga nemu apa-apa. Warung Pak Darto tetap buka, tetap ramai seolah gak ada masalah. Tapi di balik keriuhan itu, ada aura gelap yang makin terasa. Beberapa warga bahkan bilang, mereka lihat bayangan hitam gede nongol di sungai dekat dapur warung pas dini hari. Matanya merah, berkilat kayak bara, ngeliatin siapa aja yang berani mendekat. Mbah Sastro akhirnya memutuskan sesuatu. Aku kudu coba ngobrol langsung karo makhluk kuwi. Nanging resikon gede. Yen gagal bisa nyawaku sing digawa. Orang-orang terdiam. Mereka tahu Mbah Sastro bukan orang sembarangan. Tapi mereka juga sadar kalau melawan makhluk pesugihan gak segampang itu. Apalagi perjanjiannya udah dijalani cukup lama. Pak Darto dan Bu Surti jelas gak akan rela kehilangan semua kemewahan dan keramaian yang sudah mereka dapat. Di sisi lain, Rian merasa dirinya nggak punya pilihan lain. Dia tahu, kalau cuma diam, giliran dia bakal tiba. Dia pun memberanikan diri mendatangi Mbah Sastro untuk minta perlindungan. Mbah Sastro menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Yen kowe pengen slamet, kau kudu melu aku. Tapi ojo kaget, perjalanan iki bakal membuka kabeh rahasia sing nyedot nyawa wong-wong selama iki." Kata-kata itu membuat Rian semakin merinding. Ia sadar, dirinya baru saja melangkah ke dalam lingkaran kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Malam semakin larut, tapi tenda pecel lele Pak Darto tetap saja ramai. Lampu-lampu bohlam putih yang digantung di tiang warung berpendar terang, kontras dengan gelapnya jalanan sekitar. Bau sambal, ikan goreng dan ayam bakar bercampur jadi satu, bikin siapa saja yang lewat tergoda untuk singgah. Tapi di balik aroma menggoda itu, ada sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Warung itu seperti menyimpan hawa dingin yang berbeda. Hawa yang sulit dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang warung ini makin merebak. Ada beberapa orang yang nekat ingin membongkar rahasianya karena merasa curiga dengan banyaknya orang yang hilang setelah terakhir kali terlihat makan di sana. Salah satunya adalah seorang mahasiswa bernama Dedi. Dia teman kos dari Wawan yang hilang misterius. Dedi nggak bisa tenang sejak malam itu. Rasa penasaran bercampur amarah membuatnya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dedi mulai rajin nongkrong dekat warung, pura-pura jadi pelanggan biasa. Dia memperhatikan jarak gerak Pak Darto dan Bu Surti, juga karyawan-karyawannya. Awalnya dia nggak lihat sesuatu yang aneh. Cuma suasana warung seperti biasa. Ramai, penuh tawa, banyak orang yang makan lahap. Tapi semakin lama, Dedi menyadari ada pola yang janggal. Beberapa pelanggan yang datang sendirian, entah mahasiswa atau sopir truk yang mampir, jarang sekali terlihat keluar lagi. Kalaupun keluar, seringnya terlihat pucat, jalan limbung, atau bahkan buru-buru pergi tanpa sempat bayar. Suatu malam, Dedi memutuskan duduk sendirian di pojokan. Dia pesan ayam goreng lengkap dengan sambal terasi yang katanya bikin nagih. Esok, makanan datang. Dedi mencoba menahan rasa takut. Dia memperhatikan setiap detail. Di meja sebelah, ada seorang bapak paruh baya yang wajahnya pucat. Tangannya gemetar waktu menyuap nasi. Beberapa menit kemudian, bapak itu seperti kaku. Matanya melotot ke arah piring. Lalu tiba-tiba, tanpa suara, tubuhnya roboh menunduk ke meja. Dedi kaget setengah mati. Tapi saat dia menoleh lagi, bapak itu sudah nggak ada. Piringnya kosong, kursinya juga kosong. Padahal jelas-jelas tadi dia duduk di sana. Dedi langsung merinding, keringat dingin bercucuran di pelipis. Dia mau seri ke pengunjung lain. Tapi anehnya, semua orang tetap makan dengan tenang, seolah nggak ada apa-apa. Seakan-akan hanya dia yang melihat kejadian itu. Ketakutannya bertambah saat dia mendengar suara lirih dari arah dapur. Seperti suara cekikikan pelan bercampur suara air gemericik. Dedi menoleh, tapi dari dapur hanya terlihat tirai plastik bergoyang. Pelan, Bu Surti muncul sambil membawa piring. Tatapan matanya tajam dan menusuk ke arah Dedi. Senyum tipisnya dingin sekali, membuat Dedi sepat-sepat berpura-pura sibuk dengan makanannya. Malam itu, Dedi nggak berani lama-lama. Dia langsung buru-buru pulang. Sampai di kos,
dia menceritakan semuanya ke beberapa teman. Mereka sempat menertawakan, bilang mungkin Dedi kecapekan atau halusinasi, tapi Dedi bersikeras. Wajahnya serius, matanya merah karena kurang tidur. Beberapa hari kemudian, Dedi benar-benar hilang. Teman-temannya mencari kemana-mana, bahkan lapor ke polisi. Tapi sama seperti kasus Wawan, jejaknya berhenti di warung pecel lele itu. Saksi bilang, terakhir Dedi terlihat sedang duduk sendirian, pesan ayam goreng, lalu tidak pernah keluar lagi. Rumor itu makin meluas. Ada juga seorang wartawan yang mencoba menulis liputan investigasi. Namanya Arman. Dia sengaja mendatangi warung itu pada malam Jumat, malam yang katanya paling angker. Arman bawa kamera kecil yang disembunyikan di jaketnya. Ingin merekam sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Dia duduk di meja tengah, memesan pecel lele lengkap dengan sambal. Arman memperhatikan sekeliling. Warung penuh, pengunjung datang silih berganti. Tapi Arman merasa ada yang janggal dengan makanan di depannya. Bau sambalnya memang harum, tapi ada aroma amis samar yang menusuk hidung. Saat Arman coba suapan pertama, lidahnya seperti mati rasa. Rasanya enak, tapi aneh. Seperti bukan sambal biasa. Saat Arman menunduk lebih dekat ke piring, matanya menangkap sesuatu di antara nasi dan sambal. Ada potongan kecil tulang putih, bentuknya menyerupai ruas jari manusia. Arman kaget, hampir teriak, tapi buru-buru menahan diri. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Dia langsung taruh sendok, berdiri dan keluar dengan alasan mau ke toilet. Tapi anehnya, begitu dia keluar warung, kepalanya terasa berat, pandangan berkunang-kunang. Dia hampir pingsan di pinggir jalan. Arman berhasil pulang malam itu. Tapi, keesokan harinya dia jatuh sakit parah. Badannya demam tinggi, matanya sayu, dan setiap malam dia mengigau manobet-naibet nama Wawan, Dedi, bahkan suara-suara aneh. Teman dekatnya yang menjenguk bilang, Arman sempat berteriak ketakutan. Katanya ada ikan hitam besar yang mau menelannya. Hanya dalam seminggu, Arman meninggal dengan kondisi tubuh membengkak. Kulitnya membiru, seperti orang tenggelam di sungai. Sejak kejadian itu, orang-orang makin yakin kalau warung pecel lele Pak Darto memang ada hubungannya dengan sesuatu yang gelap. Beberapa orang pintar coba menantang, datang membawa doa-doa dan bacaan ayat suci. Tapi hasilnya sama saja. Mereka jatuh sakit, ada yang mendadak lumpuh, ada yang meninggal tanpa sebab jelas. Akhirnya, warga sekitar memilih diam. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar warung tenda. Mereka nggak berani buka suara, apalagi menutup paksa. Setiap kali ada yang mencoba, selalu berakhir dengan bencana yang lebih menyeramkan. Warung itu justru makin ramai. Banyak orang dari luar kota yang datang karena penasaran. Mereka dengar sambalnya enak banget, bikin ketagihan. Tapi nggak semua orang bisa pulang dengan selamat setelah makan di sana. Ada yang hilang jejak, ada yang ditemukan meninggal di sungai, dan ada yang tiba-tiba sakit keras setelah makan di warung itu. Namun, tetap saja, tenda itu berdiri sampai sekarang. Lampunya selalu terang, kursinya selalu penuh, dan asap gorengan selalu mengepul. Kalau kamu jalan-jalan malam di Jakarta, apalagi di daerah pinggiran yang banyak tenda kaki lima, mungkin kamu akan nemuin tenda pecel lele itu dari luar kelihatan biasa saja, bahkan mengundang selera. Tapi kalau kamu masuk sendirian, duduk tanpa teman, pesan makanan tanpa ditemani siapapun, hati-hati. Jangan sampai kamu terlalu larut menikmati sambalnya. Jangan sampai kamu merasa terlalu nyaman di sana. Karena siapa tahu, malam itu, giliranmu yang dilirik makhluk dari dasar kali. Giliranmu yang jadi tumbalnya. Dan anehnya, meskipun sudah banyak cerita menyeramkan yang beredar, warung itu nggak pernah sepi. Orang-orang tetap datang. Mungkin karena lapar, mungkin karena penasaran, atau mungkin karena sudah tanpa sadar terpikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa enak di lidah. Sampai hari ini, misteri itu masih hidup. Tidak ada yang benar-benar berani membongkarnya, karena siapapun yang mencoba selalu berakhir dengan kematian. Jadi, kalau suatu saat kamu sedang lapar tengah malam, lihat ada tenda pecel lele yang terlalu terang di antara gelapnya jalanan. Pikirkan 2 kali sebelum duduk di sana, karena bisa saja itu adalah warung Pak Darto dan Bu Surti. Dan kalau kamu duduk sendirian, mungkin kamu nggak akan pernah pulang lagi. Itu tadi cerita horor tentang pesugihan warung pecel lele dan ayam goreng di Jakarta. Nggak ada yang tahu warung mana yang sebenarnya. Tapi katanya cerita ini diambil dari kejadian nyata yang dibungkus misteri. Jadi, kalau kalian lagi lapar malam-malam di Jakarta, coba pikir 2 kali dulu sebelum mampir ke warung yang terlalu ramai dan aneh. Siapa tahu kalian bisa jadi korban berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.